Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ngumbara, alhamdulillah ketemu lagi di Ngumbarayu. Hayu. Oke, alhamdulillah pada kesempatan ini episode yang kedua kita berada di tempat yang berbeda dengan episode yang sebelumnya. Yang mudah-mudahan ini tidak mengurangi kesan untuk enjoy aja gitu ya. Kesan untuk menarik, memberikan yang terbaik buat para pemirsa kalian. Oke, Baraya Ngumbara, sebelumnya mungkin bertanya-tanya siapa yang di samping saya ini? Kali ini kita akan perkenalkan dulu. Sok mangga Kang dikenalkan heula lah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Aim. Keseharian dagang kaos. Saya dagang kaos. Panggilannya Panggilan biasa dipanggil Kang Im. Kang Im. Itu sehari-hari di toko kaos ya gitu ya. Bikin kaos apa nih? Kebetulan saya Kang kaos itu bisa sablon satuan juga. Oh gitu ya, jadi sablon juga ya. Sablon juga. Alhamdulillah dapat usaha juga ya. Boleh promo? Oh boleh nanti. Oke Kang Im, itu kalau sehari-hari di toko, kalau di lingkup masyarakat apa ya kegiatannya? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dikasih amanat nih buat jadi ketua Karang Taruna Subunit di RW 05 Cikiwul, Bantar Gebang. Bantar Gebang. Alhamdulillah ya. Oke, kali ini Kang Im sengaja dihadirkan di sini. Kita sama-sama mengisi di bulan Ramadan ini dengan ngumbara. Barangkali kaget ya, ngumbara apa? Ngumbara. Gitu ya. Di mindset saya kan kalau ngumbara itu apa sih, perantau. Ngumbara gitu. Ngumbara dari desa satu ke desa yang lain. Bener, iya. Dan hal itu masih sebenarnya ke situ arah awalnya gitu. Ngumbara itu awalnya kita menentukan atau mengarahkannya ke situ. Tapi emang dari dasar itulah kita ini mempunyai beberapa inisiatif. Ternyata dari Ngumbara ini ada beberapa perjuangan yang endingnya itu kembali kepada kalimat ngumbara gitu ya. Ngumbara gitu. Jadi ngubaran mana bulan Ramadan gitu. Ngumbaran mana bulan Ramadan gitu Kang Aim. Jadi supaya ada sedikit kebersamaannya gitu. Nah, ngomong-ngomong Kang Aim teh, saya tuh sengaja Kang Aim dihadirkan di sini itu kan masing-masing manusia itu punya beberapa pembelajaran, beberapa perjuangan sejarah gitu. Karena kita ini masih dalam rangka Ramadan gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah obat buat kita semuanya. Kang Aim pernah merasakan hati yang gundah gitu gimana? Pernah nggak ya? Pernah, pasti pernah. Gitu kan. Yang paling mendalam banget gitu ya. Itu pernah Kang. Iya. Dulu ya. Mungkin kalau bahasanya pernah di titik terendah. Iya. Bahkan itu pada saat saya sebelum jadi ketua Karang Taruna. Oh gitu. Itu. Iya. Saya tuh pernah ada di titik yang mungkin rendah banget gitu. Karena ya mohon maaf gitu kalau saya mah jujur pernah pernah berpisah lah kasarnya gitu kan, pernah berpisah. Nah menurut saya itu di situ bener titik paling rendah. Tapi ya Allah tuh unik gitu. Iya. Di saat saya titik terendah, di saat itu pula saya diangkat malah jadi ketua Karang Taruna. Kan secara logika harusnya dia memimpin keluarga aja acak-acakan gitu. Kok malah disuruh memimpin masyarakat gitu. Ya unik lah. Gitu. Iya, maka di sini ada sebuah manah yang diatur oleh Allah, gitu ya. Iya. Nah makanya waktu terjadi adanya dulu sejarah deadlock dengan istri gitu ya, terus tiba-tiba Anda diangkat menjadi seorang Karang Taruna gitu. Itu waktu itu ada sebuah perasaan yang agak gimana tuh? Campur aduk Kang. Di satu sisi posisi saya memang ya lagi bisa dikatakan lagi hancur sehancur-hancurnya. Iya. Di satu sisi saya harus memimpin ya bisa dibilang kepemudaan,nya gitu dengan sekian banyak program. Tapi ya memang mungkin itu jalan. Iya. Jalan supaya saya
kalau mungkin kalau kata orang-orang sekarang gitu, anak-anak muda sekarang depresi. Iya, gitu. iya. Dengan saya menjadi ketua Karang Taruna, alhamdulillah sedikit demi sedikit hilanglah rasa kacau, rasa ya apa depresi. Ya siapa sih yang nggak depresi ketika kita sudah menjalani rumah tangga yang sampai puluhan tahun ataupun berapa tahun terus tiba-tiba berpisah, pasti kan itu apa ya, menjadi apa ya, terapi Sebuah- mental yang sangat Ya. mendalam gitu. Tapi alhamdulillah saya dikasih jabatan menjadi ketua Karang Taruna, sedikit demi sedikit itu hilang. Oh, hilang. Karena saya berfokus untuk ke pemudaannya gitu, membuat program yang menjadikan saya ada kesibukan. Oh iya. Mungkin kalau saya dulu nggak diangkat jadi ketua Karang Taruna, ya belum tentu bisa jadi sekarang gitu kan. Iya, Agak sedikit bingung gitu ya. bingung. Oke, Bara yang Ngembara, ini sesuatu yang unik bagi saya, karena tidak semua manusia itu akan merasakan hal itu. Ya, betul Kang Im ya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat dari posisi Kang Im dalam bentuk kena sedikit ujian gitu, di sisi lain harus menyelesaikan hal ini. Itu gimana kalau misalkan terjadi sesuatu yang mengakibatkan ke keluarga juga, ke orang tua juga, itu ada dampaknya juga nggak kira-kira? Pasti, kalau dampak ya pasti ada dampaknya. Cuma saya pada saat itu gini Kang, ketika saya menjalankan sesuatu yang menurut saya benar, walaupun kata orang nggak benar, tapi kita yakin, oh ini tuh jalannya seperti ini gitu. Lurus-lurus aja lah kalau menurut saya gitu. Jadi jangan sampai ada bahasa, oh ini harus begini karena ini nggak enak kesini gitu. Jangan. Jadi saya mau waktu itu ya lurus aja gitu jalan tuh. Ada sebuah solusi. Iya. Ngomong-ngomong, dulu pernah belajar di mana ya sampai bisa? Nah, kalau misal ditarik ke situ ya, alhamdulillah nih basic saya dulu itu, ya walaupun bisa dikatakan orang Badung gitu ya, Iya. saya pernah boleh disebutin perkumpulannya ini. Ya boleh kali nggak apa-apa. Kang Ada. Anton kemarin boleh ya Kang Anton ya? Oh, boleh. Jadi ya begini-begini juga gitu, Iya. maksudnya belum bener banget lah. Pernah ngaji gitu kan di Musola Alamana, itu namanya Irmala gitu, Ikatan Remaja Musola Alamana. Nah, di situ saya belajar bisa apa ya, bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Itu awalnya dari situ saya kan. Walaupun pada saat itu bisa dibilang paling bader ya paling bader gitu kan. Ketika anak-anak ngaji subuh, karena emang saya mau bader, jangan dicontoh ya tapi ya, cuma saya lagi cerita aja. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini apa ya, kalau bahasa ini mah karomo dari guru lah gitu. Katanya kan ada sistem jadwal ronda gitu segala macam. Justru saya dulu itu memanfaatkan hal seperti itu kan. Jadi ketika anak-anak ngaji pagi subuh, habis subuh ngaji kan, saya malah tidur. Iya. Ditanya kan sama guru, kok kamu malah tidur? Semalam habis ronda gitu. Udah itu jadi alasan. jadi alasan terus. Iya. Tapi ya alhamdulillah gitu, walaupun ya kalau disebut bener ya belum bener-bener banget gitu, tapi ada sedikit lah yang menempel dari saya bekas ngaji di sana gitu. Hikmahnya luar biasa gitu. Banyak Kang. ya? Banyak. Awal saya bisa seperti ini pun ya awal dari situ. Oh iya, alhamdulillah ya. Biar agak enjoy ngopi dulu aja. Iya, ini Enten boleh ngerokok nggak nih? Oh, boleh lah. Nggak Oh, apa-apa. boleh, Karena siap. kita di sini biar tidak terlalu beban dengan pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya kan kalau ngomongin hati mah nggak bisa dengan begitu saja, Kang Iya. Im, ya. Harus ada yang Harus lebih relax, relax. santai. Iya, betul. Sambil nggak apa-apa lah. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Kang Im, satu lagi nih. Dulu sempet gaul sama siapa aja sih waktu ya pengalaman Kang Im itu gaul-gaul yang enggak ekstrim dan tidak ekstrim itu bisa barangkali lah dicurhatkan. Banyak sih ya. Karena kalau dibilang hikmah, banyak sekali hikmahnya. Mau waktu saya di Irmala, mau waktu sekarang saya jadi ketua Karang Taruna. Soal pergaulan itu luar biasa gitu. Cuma alhamdulillah saya masih ditemani sama orang-orang yang baik gitu. Saya nggak tahu kalau mereka soleh atau enggak ya, tapi baik gitu. Artinya baik ketika kita ada permasalahan, kita curhat. Walaupun dia nggak bisa ngasih solusi, tapi mereka bisa menenangkan kita gitu. Oh, iya. Sempet dulu waktu saya di titik terendah tuh. Jadi kan ketika saya pisah dengan istri gitu, terus di satu sisi saya langsung diangkat menjadi ketua Karang Taruna.
itu secara bersamaan Kang, selang 2 bulan itu saya dipecat dari perusahaan. Ya Allah. Benar, itu menurut saya makanya saya bilang pernah saya berada di titik terendah gitu karena ya udah mah habis udahan gitu kan. Dipecat juga. Dipecat juga. Diangkat aduh. juga dari Karang Taruna. Tapi ya unik gitu. Iya. Kok gue di bawah tapi masih diangkat gitu. Itu Ada momen yang luar biasa ya. Mungkin ini salah satu kejadian yang jarang terjadi lah gitu. Tapi emang kalau emang sesuatu itu terjadi bukan kan hal yang diinginkan atau bukan yang disiapkan dari awal, nggak mungkin dong ini udah strategi asalkan begini, nggak mungkin. Ini ada campur tangan dari Allah mungkin ya. Iya. Luar biasanya begitu ya Kang Im ya. banyak sekali hikmahnya gitu. Makanya tatkala sekarang masuk di ranah itu, tatkala menghadapi teman-teman, anak buah yang berbeda konsep dan berbeda karakter, itu gimana? Agak sedikit terbebani atau dibawa gimana? Tergantung sih Kang. Tergantung dari visi mereka memimpin. Kadang kan ada pemimpin yang berkuasa. Ya. Ada pemimpin yang mau menguasai gitu. Makanya saya ngerubah mindset seperti itu karena tugas pemimpin itu bukan untuk berkuasa, tapi menyatukan segala bentuk suara menjadi satu suara. Gitu. Itu menurut saya tugas pemimpin itu seperti itu karena kan apa yang diinginkan di bawah kita yang merumuskan baru kita mencetuskan gitu. Jadi jangan mau gue begini gitu. Itu menurut saya ya. Maksudnya si tugas pemimpin itu bukan harus begini. Justru saya bisa begini pun karena datangnya dari bawah. Gitu, masukan dari bawah, kita satukan. Pastilah yang namanya orang beda pemikiran, beda ini, pasti ada pro dan kontra. Itu kan gimana caranya kita menyatukan semua. Jadi yang ini enggak kerugian ataupun masukannya enggak terhitung ataupun gimana. Itu kan ya salah satu tugas pemimpin sebenarnya sih. Itu tugas pemimpin menurut saya gitu. Bukan untuk ya memanfaatkan jabatan. Justru saya malah dibalik sama saya. Manfaatkan jabatan saya sebagai kepemimpinan gitu. Artinya ketika anak-anak pengen sesuatu program yang dulu nggak bisa ataupun apa, nih mumpung gue jadi ketua, saya bilang gitu kan, manfaatin nih jabatan gue sebagai ketua. Mungkin kan kalau gue ketua bisa sounding sama seseorang gitu, bisa linknya lebih luas lah, artinya gitu. Jadi bukan si ketua memanfaatkan jabatannya, tapi organisasi ini memanfaatkan jabatan ketua supaya bisa merealisasikan bentuk program yang diinginkan. Subhanallah, luar biasa. Bara ini sebenarnya jarang orang yang mengatakan sesuatu yang terjadi sekarang ini ya, Kang Im ya, mengatakan yang baik tapi di lapangan ternyata berbeda. Iya. Tapi emang sebagai tanda bukti bahwa apa yang kita lakukan ini ada kerugian gak sih sebenarnya tatkala Kang Im ngorbanin buat teman-teman, ada sesuatu yang merugikan gak gitu bahasanya? Untuk pribadi? Ya, kalau disebut merugikan tergantung sudut pandang Kang. oh gitu. Gitu. Karena kalau bahasa dagang ya sebut rugi pasti ada ruginya. Iya. Tapi kita ngelihatnya dari sisi mana nih? Gitu kan. Dari sisi sebelah mana kita disebut ruginya apa gitu. Karena ya tidak bisa dipungkiri gitu, ke seorang ketua ya harus bukan royal sih, setidaknya memikirkan anggota yang segitu banyaknya gitu. Pasti kantong pribadi keluar, segala macam keluar. Itu kan tergantung orang ya, bisa disebut rugi, tapi bisa disebut juga enggak. Gitu. Makanya saya bilang tergantung sudut pandang gitu. Dalam hal ini Kang Aim gimana? Merasa merugikan atau bersyukur alhamdulillah gimana itu? Kalau menurut saya sih enggak ya. Gitu. Karena apa ya? Rugi mungkin ya ada gitu, tapi enggak yang signifikan gitu. Karena saya mah gini sih, orang ya kebalik kata orang Sunda mah gitu. Kesono hayu, kesini hayu gitu. Jadi enggak yang fanatik harus ke sini banget, harus ke sono banget, enggak gitu. Jadi kalau misalkan toh dirugikan juga, sebenarnya jawabannya udah ada ya Kang Im ya. Walaupun dirugikan tapi flashback-nya dapat juga yang kita harapkan ya. Karena kalau kata guru saya yang di Irmala nih gitu kan. Perjalanan itu tuh sama aja menanam padi. Apa yang kita tuai ya apa yang kita dapatkan gitu. Kita ya nanamnya padi ya dapatnya nanamnya ya padi kan pasti dapatnya juga beras nantinya gitu. Berarti ada sesuatu yang luar biasa.
Ngumbara yang saya hormati, aduh ini teh luar biasa cerita kita ini unik sebenarnya ya, unik ya gitu. Ini saya belum ceritain semua nih titik di rendah apa. Kayaknya ini pengalaman Kang Im ini luar biasa. Tapi endingnya saya lihat di sini ada sesuatu yang berharga. Beliau takdim banget kepada seorang guru yang kelihatannya ini keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita juga bisa memahami makna daripada belajar, makna kita apa yang kita lakukan kepada guru kita sebagai orang yang menjadikan tolak ukur kita gitu ya. Maka di sini terjawab juga gitu. Apapun permasalahannya Kang Im ya, walaupun dari orang kalangan bawah atau kalangan atas, baik dari anak-anak sampai remaja, remako gitu ya, Kang Im ya. Mungkin itu bisa dijadikan sebuah pandangan yang terbaik bagi kita kalau kita bisa menjalankannya sesuai dengan pembelajaran yang tadi ajarkan gitu ya, Kang Im ya. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah hati nih, karena kan kita nih ngumbara ya, ngubaran mana di bulan Ramadan. Ini kegiatan Karang Taruna bulan Ramadan gimana? Dan kegiatan dagang itu di bulan Ramadan ada hambatan apa gimana? Sedikit hambatan sih enggak ya. Tapi kalau misalnya satu-satu ya Kang ya, di Karang Taruna ya memang kita ada program gitu kan. Dari dulu kita punya program yaitu 1000 sehari untuk anak yatim. Luar biasa, itu ada. subhanallah, Makanya ya. saya sempat apa ya? Ya mungkin ini hikmah dari kita ngurusin anak yatim. Betul, gitu. betul, iya. Rezeki itu 1000 ya sehari ya Kang ya? 1000 sehari. Jadi sebenarnya gini, Karang Taruna ini hanya menjadi wadah. Oh, bukan gitu. Karang Taruna yang menyantuni anak yatim, bukan. Oh, gitu. Tapi masyarakat yang Masyarakat. menyantuni. Dari masyarakat? Dari masyarakat nanti untuk anak yatim. Anak yatim. Oh, Gitu. iya. Jadi Karang Taruna hanya menjadi wadah nih. Karena dulu sempat ada anggota saya gitu kan. Dia pengen bersodakoh dengan sedikit uang. Karena zamannya sekarang mungkin rasa malu itu ada Iya, gitu. pasti. Akhirnya kita berpikir kepengurusan gimana caranya nih dengan sedikit uang ini bisa menjadi istimewa bagi anak yatim. Akhirnya kita kumpulkan 1000 sehari untuk anak yatim gitu kan. Kita kasih celengan kepada masyarakat gitu kan. Nanti 1 bulan itu kita kumpulkan, baru kita bagikan ke anak yatim. Itu dari Kang Taruna. Nama kumpulannya apa Kang itu? Namanya Bapers. Oh, Bapers. Apa itu Bapers ya? Barisan Pemuda Perindu Surga. Allahu Akbar. Subhanallah, luar biasa. Karena ini mah lagi coba belajar bener, Iya. bukan orang bener gitu, lagi nyoba belajar bener. Karena begini, Kang Im, ya setidaknya kalau kita mempunyai sebuah kualitas yang terbaik gitu, atau bisa melaksanakan sesuatu yang lebih mulia, barangkali orang nggak tahu kok ini kok bisa dilakukan, kok ini bisa dikerjakan. Menurut orang lain itu susah, ternyata tidak semua itu susah gitu, Kang Im ya. Makanya hal yang sangat capek ya, keliling gitu ya Kang Im ya. Keliling kan. Oh, itu prosesnya luar biasa, hambatannya nggak segampang kayak sekarang. Ya alhamdulillah gitu kan, sekarang merembet dari tadinya RW 5, terus RW 4 juga bikin, Oh, RW 2 iya. juga bikin. Alhamdulillah ya. Emang gitu target kita gitu kan, ketika kita membuat program seperti ini, yang lain mengikuti gitu. Sudah berapa kali Kang untuk penyantunan ini dari Karang Taruna? Jadi setiap bulan Untuk pembagiannya udah berapa kali pembagian itu? Udah pembagian setiap bulan. Oh, setiap bulan Jadi ya? setiap bulan dikumpulkan, terus satu Langsung minggu dibagikan? langsung kita bagikan. gitu. Berapa sekarang udah 3 menampung? tahun. Sekarang ada 41 anak yatim. 41 anak yatim. 41 anak yatim. Barayang Ngumbara luar biasa ini kegiatan Karang Taruna kita, Kang Aim ini, yang mudah-mudahan kita doakan biar sehat panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan Kang Aim masih semangat eksis. Masih istiqomah. Kasih istiqomah, dan paling tidak walaupun hambatan banyak rintangan, tapi insya Allah pasti akan ada solusinya. Gimana kita menjalankan? Jadi di bulan Ramadan tetap jalan itu yang namanya Bapers itu ya. Tetap jalan alhamdulillah. Nanti rencana untuk di bulan Ramadan ini acaranya apa nih untuk Karang Taruna? Untuk Karang Taruna rencana nanti kita buka bersama bareng sama DKM Masjid Ramdan. Oh, Aramda. Gitu. Tadinya kan mau di kelurahan, terus infonya bukan batal di kelurahan karena udah tercover semua. Jadi akhirnya kita ke ke masjid untuk gabung gitu. Oke, nih Kang Im ada pertanyaan juga nih. Siap. Jangan susah-susah, kalau yang susah jadi PR nantinya. Ini ada pertanyaan juga dari orang-orang yang mungkin pengen tahu gitu ya.
bagaimana cara mengatasi masalah dalam organisasi dan juga usaha? Oh, luar biasa ini. Siap. Masalah dalam organisasi ya. Pasti ada masalah di organisasi. Makanya ketika kita mempunyai permasalahan di organisasi, itu kita rembukan dulu Kang. Dari internal kepengurusan. Apa sih permasalahannya gitu. Kita cari dulu permasalahannya apa. Sesudah kita ketahuan permasalahannya baru kita panggil orang-orang yang terlibat gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya bahasa orang mah boroknya tuh jangan sampai ketahuan gitu. Iya. Itu kan gitu. Makanya sistem di kita tuh gitu. Ketika ada permasalahan kita obrolin secara internal dulu. Gitu. Jadi nggak langsung dipulgarkan dengan semua anggota gitu. Nggak di forum gitu ya. Iya, nggak di forum. Nah, setelah sudah ketemu nih titik permasalahannya, misalnya ada orang-orang yang terlibat, kita panggil. Iya. Gimana maunya seperti itu. Itu kan capek ya kalau begitu ya. Capek luar biasa gitu. Karena tapi bijaksananya lebih kelihatan gitu. ya alhamdulillah gitu ya di teman-teman anggota gitu. Walaupun banyak yang keras segala macem ya emang itu jadi motivasi buat saya sendiri gitu kan. Kayak sempet dulu ada nih senior saya, memang dia orangnya itu keras banget kan. Permintaannya tuh luar biasa gitu. Sampai dulu waktu saya masih baru-barunya gitu kan menjalankan program santunan anak yatim ini. Waktu itu kan kita bisa sampai di angka 300 per orang, 300.000 per orang gitu kan untuk acara santunan. Dia tuh nyeletuk seperti ini. Gua nggak butuh banyak untuk menyantuni anak yatim. Keinginan gua tuh semua kebagi walaupun itu hanya sedikit. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu sampai saya merinding nih. Iya. Tercumponan kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Terpenuhi lah. Terpenuhi, gitu. iya. Kita ngadain acara alhamdulillah itu 300 anak yatim kita santuni gitu. Dengan ya saya juga terima kasih gitu kepada pihak-pihak yang sudah mensupport gitu karena memang kita bukan yang menyantuni gitu. Kita hanya menjadikan wadah, kita kumpulkan uangnya, kita jadikan satu baru kita bagikan. Iya, jadi sebuah doa juga sebenarnya kalau dilihat orang menantang untuk begitu sebenarnya itu bukan kendala buat kita ya. Iya. Tapi tatkala kita fokuskan hal itu menjadikan sebuah jalan. Iya, sok silakan. Sebuah jalan di mana apa yang dia katakan itu akan terkabulkan gitu ya. Dan itu terjadi ya Kang ya? Terjadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di usaha gimana Kang? Tadi ada yang nanya lagi nih. Iya, di usaha ya permasalahan pasti ada gitu kan. Gimana balik lagi gitu gimana kita menyikapinya. Sebentar Kang, berarti Akang usaha sama istri itu gimana Kang? Beda, istri ada lagi usahanya. Oh gitu, subhanallah, luar biasa ini. Oh, tapi sama-sama Iya, saling sama sih di bidang penjualan juga, pengumpulan juga sama. Iya, Makanya betul. ketika ada permasalahan saya juga curhatnya sama istri gimana nih caranya gitu kan. Saya selalu gitu, maksudnya ketika ada apapun ya pasti ngobrol gitu. Jadi memang istri ini menurut saya sekarang nih ya, menjadikan apa ya teman hidup yang paling apa ya dekat gitu. Dulu kan saya teman sama teman, tapi alhamdulillah ya nemuin istri ya bersyukur gitu, maksudnya nemu sama yang sefrekuensi lah bahasanya gitu. Jadi sama-sama saling melengkapi gitu. Apalagi terjadi permasalahan segala macem gitu. Kayak sekarang nih di bulan Ramadan kita juga tambah orang juga gitu. Udah punya itu pegawai ya Kang ya? Alhamdulillah. Berapa Kang? Gitu. Sekarang 2. Alhamdulillah. Sekarang 2 gitu. Karena saya suka ini sih ya berpikir rezeki itu kan masing-masing punya orang gitu kan. Bukan punya orang, maksudnya setiap orang ini ada rezekinya. Saya balik mindset seperti itu. Barangkali ketika karyawan saya punya rezeki, saya kecipratan. Gitu. Makanya saya walaupun bahasa orang sini gitu tekor gitu, tapi saya yakin di situ si karyawan ini punya rezeki gitu. Ada jawaban. Makanya kata orang, kok lu bayar orang berani gitu kan. Segini dengan penghasilan kok segini gitu. Ini cara ngaturnya gimana? Saya bilang kalau pakai logika nggak masuk akal. Yakin Kang. Ketika kita cuma penghasilan segini, kita bayar orang gitu kan. Bayar orang buat yang jaga ataupun buat yang ngepres kan, saya nyablon juga kan, buat yang ngepres segala macem. Emang nggak masuk di logika. Cuma saya yakin setiap orang itu punya rezeki. Makanya saya bilang ke istri saya, kalau kita banyak karyawan, rezeki kita banyak. Kok bisa kata dia gitu kan? Ya itu,
setiap orang punya rezeki. Kali kita kecipratan rezekinya dia. Artinya kan gini, ketika dia manjang kerja di saya, otomatis usaha saya panjang dong. Kan nggak mungkin dia manjang di saya drop kan pasti saya keluarin kan gitu kan. Tapi ketika orang itu manjang usahanya di saya, maksudnya kerja di saya, otomatis pasti omset saya naik gitu. Ada doa terbaik. Iya itu, saya yakin itu. Setiap orang itu punya rezeki. Makanya saya nggak khawatir gitu ketika sekarang, apalagi di bulan Ramadan, nambah orang lagi segala macam gitu. Kalau emang dipikir logika, nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Betul. Cuma saya yakin itu setiap orang punya rezeki. Karena begini Kang Im, emang kalau budaya yang sering terjadi kan begitu ya. Kadang-kadang kalau udah orang ngomong, wah lu ini terlalu ketinggian, pasti kita tuh kebawa dengan omongan itu ya. Tapi kita mencoba membalikan fakta hal itu menjadi sebuah doa yang terbaik, sehingga yang terjadi bukan dari penglihatan, bukan dari gerakan, tapi rasa. Ya Kang ya, luar biasa. Para Baraya, Ngumbara, ini sesuatu yang menjadi jawaban bahwa apapun yang dilihat oleh kita, apapun yang dirasakan oleh kita, itu bukan berarti sebuah hal yang negatif, bisa aja di positif. Tapi kalau udah masuk ke rasa, berarti hal itu akan menjadi sebuah jawaban yang tepat. Ya. Mana akan menjadi stabil di situ Kang ya. Oke, barangkali nanti bisa kali diiklankan di sini ya. Siap. Oke, kita tunggulah Baraya. Mudah-mudahan ini Kang Aim ini bisa menjadi motivasi terbaik juga buat yang punya sedikit masalah yang sama, tapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara begini juga. Itu. Jadi Kang Aim sekarang udah punya berapa putra anak gitu Kang Aim? Alhamdulillah 2 dan istri lagi ngandung. Alhamdulillah. Rezeki nambah lagi Kang, insya Allah. Lagi. Tinggal nanti umroh Kang, haji Kang. Ya mudah-mudahan lah ya. Karena gini, dalam season Ngumbara ini kita ini sebenarnya kan dalam niatan yang terbaik itu bagaimana kita mewaspadai orang-orang di mana tatkala punya masalah itu bukan larinya kepada hal yang negatif. Gitu Kang ya. Walaupun sebeban apapun Akang tatkala diberikan ujian oleh Allah, sebenarnya itu kasih sayang dari Allah juga. Iya, betul. Tergantung mindset kita bagaimana cara mempelajari masalah ini dan bagaimana ketergantungan kita kepada masalah ini harus kemana kita lari gitu ya Kang ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi kualitas yang terbaik ya. Jadi kesimpulannya gimana Kang, pesan-pesan untuk Baraya Ngumbara gitu. Kesan dan pesan, balik lagi ya, mungkin ya setiap permasalahan itu pasti ada jawabannya gitu kan. Jadi tatkala kita memang sudah putus asa dengan ya permasalahan-permasalahan lah, baik itu di keuangan, di jodoh, di apapun, itu pasti ada jawaban. Gitu. Tergantung kita untuk menyikapi hal tersebut gitu. Dan saya titip ya jangan jauh sama Allah gitu. Karena saya pernah jadi cerita gitu. Ya dulu tuh ya sama gitu. Ya mungkin orang yang paling brengsek lah kasarnya gitu kan. Artinya brengsek itu artinya ya pernah mabuk segala macem. Ya itu enggak. Pernah ada di lingkungan hitam gitu. Iya, pernah di lingkungan hitam itu pernah. Ya itu cuma hanya bisa menyelesaikan sesaat gitu. Ketika kita terjun ke situ, memang hilang. Tapi besoknya ada lagi. Tapi kalau kita pasrah sama ya Allah gitu, insya Allah gitu, pasti ada jalan. Walaupun itu nggak semudah. Nggak semudah itu, nggak cepat gitu. Saya pun kaget gitu ketika buka usaha dengan keberanian. Ya alhamdulillah dalam jangka setahun ini naik gitu. Itu nggak masuk di akal lah gitu kan ya. Tapi itu jawaban yang tepat mungkin dari gitu. Apa yang kita korbankan dan kesabaran kita. Jadi kesimpulannya barangkali segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini kita pelajari, kita jalani, dan jangan lupa kita tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Baraya Ngumbara, luar biasa obrolan kita, mudah-mudahan bisa menjadikan momen terbaik buat kita semuanya. Dan paling tidak jangan kapok Kang nanti kalau diundang lagi ke sini Kang. Siap. Walaupun hanya secangkir kopi yang kita sediakan. Penuhin banget ini. Luar biasa. Oke, Baraya Ngumbara,
Mungkin hanya itu aja obrolan kita bersama Kang Im. Beliau selaku pengusaha kecil tapi akan menjadi besar insya Allah. Amin. Dan beliau juga termasuk Ketua Karang Taruna di unit 05 di daerah Cikiwul, Bantar Gebang. Mudah-mudahan berikutnya kita ketemu lagi Kang ya. Dan mungkin hanya ini yang kita berikan pemasukan kepada pemirsa supaya lebih motivasinya lebih hebat lagi. Terakhir dari kami, rubahlah kalimatmu maka merubah duniamu, dan jangan lupa terus yakin kepada Allah, semua permasalahan insya Allah akan terselesaikan. Yang penting silaturahim kita jangan terputuskan. Iya. Oke, saya Kang Among dan Kang Im. oke. Lebih kepada yang terbaik adalah bagaimana caranya kita menjadi yang terbaik gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngumbara yuk. Hayu.